basics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Uri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Uri, gimana kabarnya pagi hari ini, Pak Uri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Pak Uri. Jadi pada hari ini, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praobservasi, ya kan? Tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Pak Uri lakukan di dalam kelas. Terus efektif untuk siswa-siswa di kelas, gitu ya, Pak Uri ya. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin saya akan menanyakan tujuan pembelajaran Pak Uri itu apa sih? Kebetulan kan untuk materi yang baru ini ya Bu, yang ingin saya sampaikan dan memang sudah terprogres dari awal pembuatan rancangan klasikal ya untuk di kelas. Ini bertepatan dengan adanya materi ini. Jadi untuk tujuan pembelajaran tentunya di sini anak-anak atau peserta didik agar bisa memahami tentang ini. Yang pertama. Terus yang kedua, supaya anak-anak itu bisa memahami jenis-jenis dan sebab-sebab juga dalam ilmu itu bagaimana. Ya, karena sekarang itu banyak banget ya, sekolah-sekolah yang mendapatkan perlakuan bullying. Oke, selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Uri itu apa sih? Untuk area pengembangan tentunya supaya peserta didik itu bisa mematuhi cara ya, mencegah dan melawan bullying yang ada di sekolah. Karena sejauh ini di sekolah secara kita sebagai guru mungkin bahasanya kecolongan ya Bu, gitu kan. Ternyata setelah ditelusuri, apalagi saya sebagai guru TK, banyak sekali kasus bullying yang memang terjadi di kelas-kelas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, supaya peserta didik itu bisa mengatasi dan menghindari kejadian bullying di sekolah. Ya, berarti dikasih pelatihan sejauh ini ya? Iya, itu edukasi seperti itu. Oke. Lantas strategi yang dipersiapkan itu apa saja Pak? Strategi yang saya lakukan, yang pertama tentunya RPL ya, rencana pelayanan ya, seperti itu. Terus yang kedua, saya memberikan media seperti whiteboard ya, seperti ini, bisa menanyakan video, nanti ada contoh-contoh di situ kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi dengan adanya video itu nanti anak-anak bisa mencerna, oh ternyata ketika terjadi bully itu, apalagi di lingkungan sekolah itu ternyata dampaknya sangat luar biasa. Itu yang medianya itu ya. Dan setelah itu nanti saya sebagai guru yang memang memberikan materi, nanti saya menyebarkan atau menyiapkan PKPD ya, agar bisa apa yang saya berikan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ya. Ada lagi? Ya. Itu juga sebenarnya sudah mewakili ya. Ada menampilkan video gitu. Terus nanti mungkin bisa ada aksi nyata atau simulasi dari anak-anak. Oke, kira-kira kapan nih Pak Uri akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas tentang bullying? Kebetulan hari ini kan juga ada jadwal ya Bu, yang memang sesuai dengan rencana kemarin bahwa saya ingin memberikan materi bullying pada hari Jumat ini di kelas itu. Nah, berhubung di kelas itu sangat terbatas, tidak ada media seperti proyektor dan sebagainya, mungkin anak-anak akan saya arahkan ke ruangan sini saja. Berarti di sini ya, di kelas sini ya. Iya, nanti anak-anak bisa antusias juga pada saat mengikuti layanan saya. Oke Pak Uri, apa nih yang Bapak dapatkan terkait rencana kita hari ini nih, interview? Tentunya yang saya dapatkan ini kembali dari ke saya bahwa untuk pembelajaran itu memang harus disiapkan benar-benar gitu kan, supaya apa yang saya sampaikan itu bisa nyampe ke anak-anak. Jadi anak-anak itu memberikan feedback juga bagus ke kita. Artinya apa? Meskipun saya sebagai guru banyak kekurangan ketika menyampaikan materi, tapi dengan adanya mungkin media atau mungkin alat-alat peraga dan sebagainya, mungkin anak lebih paham. Mempermudah juga. Gitu. Oke, baik Pak Uri, terima kasih percakapan kita hari ini. Mungkin nanti jam keberapa Pak Uri? Jam ketiga. Ya, jam ketiga nanti saya juga akan mengikuti kelasnya Bapak. Maksudnya saya ingin jadi observer gitu ya.
Oke, demikian percakapan praobservasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Cukup. Nah, setelah kalian melihat dari jari telunjuk kalian yang tadinya jaraknya agak jauh, setelah didekatkan, yang kalian lihat adalah seperti satu, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 5, 10. Oke, bentar. Ya, jadi gini. Satu kan, yang masih terlihat 1 berarti kalian masih fokus. Ya, tapi yang kalian lihat sampai 2, 3 berarti konsentrasi kalian sudah mulai ya. Oke, silakan kembali. Yang di itu mana ya? Supaya di sekolah kita jadi begitu ya yang saya sampaikan tujuannya oke ini kalau dari video tadi saya menjelaskan materinya apa yang kalian rasakan apa butuh pesan apa yang kalian kasih mendapatkan materi pelajaran bisa apa namanya menerima ya sarana yang kalau kita mau seseorang bisa saja mungkin kapan-kapannya sama teman kalian mungkin sudah konsentrasi ya Pak sudah paham ya oke itu cukup bentar setelah kalian melihat dari jari telunjuk kalian yang tadinya jaraknya agak jauh setelah didekatkan yang kalian lihat ada berapa? 1, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 5, 10. Oke, bentar. Ya, jadi gini. Satu kan, yang masih terlihat 1 berarti kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurniati. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Saya dari SMA Negeri 1 Pabedilan, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Uri nih, atau Pak Suri Editiawan Fiandra. Dari beliau adalah guru BK di SMA Negeri 1 Pabedilan. Baik Pak Uri, alhamdulillah ya. Tadi kan Pak Uri sudah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas ya dengan sangat baik sekali. Oleh karena itu kali ini di percakapan kali ini, yaitu percakapan pasca observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Uri nih. Apakah Pak Uri sudah siap? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Oke. Baik ya. Bagaimana sih perasaan Pak Uri terkait pelaksanaan observasi kelas yang baru saja dilaksanakan? Perasaan saya cukup senang karena saat pembelajaran anak-anak dapat aktif dan berpartisipasi. Juga belum terbiasa karena awalnya saya mungkin merasa tegang di mana anak-anak zaman sekarang sudah terlalu beda dengan anak-anak zaman dahulu yang segan akan terhadap itu. Oh, baik Pak Uri. Tetapi secara keseluruhan Pak Uri sudah cukup senang ya dengan proses pelaksanaan observasi hari ini ya. Iya, Ibu. Oke, bisa Pak Uri ceritakan kembali terkait area pengembangan yang ingin Bapak capai dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilaksanakan dalam observasi tadi? Ya, di area pengembangannya dari area pengetahuan sudah berjalan dengan baik. Dan di area keterampilannya sudah cukup bagus, di mana anak-anak zaman sekarang bisa mengekspresikannya, terutama di era digital. Itu bagus ya. Lalu nih, menurut Pak Uri sendiri nih, bagaimana dengan proses pembelajaran tadi? Apakah sudah berhasil atau belum? Terus atau memang ada kendala yang ditemui? Bisa Bapak jelaskan? Menurut saya pembelajaran sudah cukup berhasil, Ibu. Namun memang ada beberapa area yang perlu dikembangkan lagi, serta ada beberapa kendala juga yang ditemui. Di antaranya ada beberapa siswa yang tidak terlibat dan kurang aktif, Ibu, di mana dalam pembelajaran seperti kurang fokus mendengarkan saat guru menerangkan dan kurang percaya diri dalam hal jawabannya sendiri. Jadi memang masih ada beberapa kendala ya yang ditemui tadi. Nah, kalau begitu kira-kira
Bapak akan memperbaiki proses pembelajaran agar di kemudian hari tidak ditemui lagi kendala-kendala yang seperti tadi Bapak jelaskan? Mungkin saya belum bisa menentukan kapan waktunya, tetapi insya Allah saya akan lakukan atau perbaiki di kemudian hari. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, Semoga sama-sama, Ibu. apa yang Pak Uri rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Demikian proses rangkaian coaching dalam supervisi akademik yang sudah dilaksanakan hari ini. Terima kasih. No need to complicate things. Let's stick to the basics. We both know